Dari kacamata pengusaha tambang, seperti apa dampaknya dari pelarangan ekspor ini? Ya, saya kira ini sempat menjadi agak ramai karena pelarangan ini diterbitkan secara terkesan mendadak ya, karena tanggal 31 Desember dan itu dikeluarkan oleh pemerintah setelah merespon surat dari PLN yang dikirimkan tanggal 31 Desember juga tanpa melakukan klarifikasi atau diskusi dengan pelaku usaha. Nah, namun setelah kita bertemu dengan pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian SDM dan juga Kementerian Perdagangan tanggal 1 Januari yang lalu, kita maraton ya di tanggal 1, tanggal 2 kita bertemu. Kami memang memahami bahwa ada situasi yang kritikal ya tentunya yang harus kita sama-sama penuhi. Dan juga kita awalnya juga agak menyayangkan karena ini diberlakukan kepada semua, padahal sebagian perusahaan itu melaksanakan kewajiban DMO-nya. Namun kita sepakat ya bahwa ya kita sama-sama prioritas first thing first adalah bagaimana kita memenuhi ya kelangkaan pasokan seperti yang dikeluhkan PLN dan ini sejalan dengan imbauan dari Bapak Presiden tadi. Jadi kita fokus dulu bagaimana agar yang langkah kelangkaan ini kita bisa terpenuhi, baru nanti step by step kita berpikir bagaimana tentunya ya dengan kerjasama pemerintah agar ekspor mulai bergulir. Jadi kita setuju bahwa domestic market obligation ini adalah prioritas yang kita harus selesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mhm. Kenapa sih Pak bisa kurang Pak ya kalau kita lihat, apakah kalau kita lihat juga datanya, misalnya dari yang ditetapkan oleh pemerintah 5,1 juta metrik ton untuk DMO-nya, dari pemerintah penugasannya seperti itu, tapi datanya hingga 1 Januari 2022 hanya yang dipenuhi 35.000 metrik ton, berarti kurang dari 1%. Apa sebenarnya yang menjadi kendalanya Pak? Nah mungkin saya dalam kesempatan ini meralat kali ya, karena ini kan Mhm. data benar-benar kita berkembang dari waktu ke waktu ya, bahkan sampai tadi pagi kita ada pertemuan, kita bekerja round the clock ya dengan pemerintah, kami juga apresiasi dengan perdagangan, SDM-nya bekerja tanpa mengenal hari libur lagi nih. Nah data ini terus terang menurut informasi yang kami dapatkan dari anggota dan telah dikoordinasikan dengan pemerintah, data yang disebutkan tadi itu nggak jumlahnya segitu. Bahkan ada informasi bahwa sebagian besar yang dibutuhkan oleh PLN ini bisa terpenuhi ya berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Namun tentu ada beberapa kendala yang dihadapi di lapangan ya. Salah satunya adalah ketersediaan kapal nih Pak ya. Kapal untuk mengangkut atau mendistribusikan batu bara yang udah siap dikapalkan ya. Bahkan ada yang udah batu baranya udah dimuat tapi masih menunggu clearance juga, ada yang menunggu persetujuan dari RKB ya karena setiap tahun itu kita menunggu persetujuan dari rencana kerja anggaran biaya yang dikeluarkan SDM. Jadi intinya dari data tersebut ini udah mendekati apa yang diharapkan oleh PLN dan bahkan menurut informasi ini sudah bisa melebihi ya yang dibutuhkan. Cuma konfirmasi terakhir, klarifikasi yang lebih lengkap tentunya kita tunggu dari pemerintah yang lebih berkompeten. Mhm. Berarti bisa dikatakan dengan hal ini terjadi, semua pengusaha di pertambangan batu bara sepakat begitu ya Pak untuk DMO dan menyetop ekspornya. Jadi seiring sejalan juga dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah? Iya, tentu kita yang saya sampaikan di awal, prioritas kita dalam hitungan hari adalah memastikan kelangkaan pasokan yang dikeluhkan oleh PLN ini bisa teratasi dulu, itu dulu. Jadi bahkan teman-teman sendiri ada beberapa perusahaan yang telah melebihi ya kewajiban DMO-nya, mereka juga ikut. Pokoknya siapa yang bisa supply dengan ketersediaan yang ada, dengan kondisi yang ada, ini silakan supply. Bahkan ada juga perusahaan yang oke kita kirim meskipun belum berkontrak dengan PLN. Jadi situasinya tuh sampai seperti itu Pak. Jadi kita all out ya untuk sama-sama ini. Tapi sembari itu juga kita meminta ke pemerintah agar momentum ya untuk masalah ini kita jadikan momentum agar permanent solution itu kedepannya bisa diselesaikan juga bersama. Tapi kita setuju pertama domestik dulu ya tentunya dan waktu yang bersamaan juga kita terus berkomunikasi dengan mitra-mitra kita ya buyer-buyer di luar menjelaskan situasinya bahwa ini kita sedang fokus ke domestik tapi tentu kita tetap berkomitmen agar supply dari Indonesia ini bisa tetap keluar juga nantinya akan tetap jalan ya tapi kita akan fokus sama-sama agar kelangkaan pasokan yang dikeluhkan PLN bisa teratasi.